brings the truth. Is the reflection solid? Can you go through it? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita kembali membahas film bertema time loop berjudul The Endless tahun 2017 yang merupakan kelanjutan atau sequel dari film Resolution yang saya bahas sebelumnya. Dan di film inilah nantinya kita akan mendapat lebih banyak jawaban mengenai misteri fenomena siklus waktu berulang yang dialami Chris dan Michael, sekaligus mengungkap rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik desa terpencil tersebut. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. It was mostly a joke, but Film dibuka dengan sepasang kakak beradik bernama Justin dan Aaron. Sekitar 10 tahun yang lalu, mereka tinggal di sebuah desa terpencil di Arkadia, sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Los Angeles. Di film sebelumnya, Justin dan Aaron merupakan jemaah dari sekte penyembah UFO, yang kala itu tanpa sengaja bertemu dengan Mike di film sebelumnya. Pagi itu, Justin meminta Aaron membeli aki mobil. Namun Aaron justru menggunakan uang pemberian Justin untuk membeli pemutar video, agar bisa memutar kaset misterius yang baru saja diterimanya. Dalam rekaman tersebut, seorang wanita bernama Anna menceritakan kebahagiaannya tinggal di pondok sekte penyembah UFO di Arkadia, sebuah kawasan di mana Mike dan Chris mengalami peristiwa aneh di film sebelumnya. Anna juga mengabarkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, para santri pondok agama UFO akan merayakan hari kebangkitan, sebuah momen yang telah lama mereka nantikan. Rekaman tersebut secara tidak langsung membangkitkan kenangan Justin dan Aaron selama tinggal di Arkadia, hingga memicu perdebatan kecil di antara keduanya. Sejak keluar dari pondok UFO, Aaron merasa hidupnya menjadi lebih sengsara dan hampir setiap hari makan Indomie. Berbeda dengan saat mereka tinggal di pondok, bisa makan enak, gak pernah kelaparan, dan hidup bersama warga yang menyayangi mereka. pork or shrimp? Neither. I'm good. Justin kembali mengingatkan, mereka terpaksa meninggalkan pondok tersebut setelah beredar rumor bahwa hari kebangkitan yang diyakini anggota sekte sebenarnya adalah upacara bunuh diri massal, meski Justin sendiri belum pernah membuktikan rumor tersebut. Sebaliknya, Aaron justru meragukan tuduhan itu dan menganggap Justin terlalu cepat menyimpulkan. Bahkan, gara-gara pengakuan Justin ke media tentang sekte agama UFO, mereka dijauhi masyarakat karena menganggap siapapun yang pernah terlibat dalam aliran sesat adalah bagian dari ante-ante asing. Dan hal inilah yang menyebabkan kondisi ekonomi mereka serba pas-pasan. Banyak tempat menolak mempekerjakan mereka, sehingga keduanya hanya bisa bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Meski hidup dalam keterbatasan, Justin tetap bersyukur karena setidaknya berhasil menyelamatkan adiknya dari kesesatan. I wanna go back. Esok harinya, Aaron mencoba membujuk Justin untuk kembali ke pondok penyembah UFO. Awalnya Justin menolak. Namun setelah Aaron berjanji bahwa tujuannya bukan untuk bergabung dan hanya ingin sekedar mengucapkan selamat tinggal pada warga pondok yang telah merawat mereka, Justin pun bersedia pergi ke Arkadia. Sure, it's a good idea to go back to the cult. It's not a cult. Sepanjang perjalanan, keduanya mengenang kehidupan di pondok UFO. Justin tetap pada keyakinannya warga di sana adalah orang-orang yang aneh. Sementara Aaron justru menganggap kelompok itu bukanlah sekte, melainkan sebuah komunitas yang hidup dengan cara berbeda. Terlebih, selama hidup di sana, Aaron tidak pernah mendapat perlakuan buruk, dan semua yang ia ingat hanyalah api unggun waktu bersama keluarga dan makanan enak. Hey mom, I know we don't visit much, but Sampai di perbatasan, Justin dan Aaron singgah di tugu peringatan mendiang ibunya. Di tempat tersebut, mereka mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa sang ibu bertahun-tahun yang lalu. Sementara Justin dan Aaron yang saat itu masih kecil berhasil diselamatkan oleh warga sekitar, kemudian diasuh oleh komunitas sekte penyembah UFO di Arkadia. it's brand new. Nah, we actually... Saat lagi berdoa, Aaron menemukan gambar yang dibuat mendiang ibunya dalam keadaan utuh. Aaron menduga belum lama ini ada seseorang datang ke sini untuk berziarah. What the heck are those? Perhatian mereka kemudian tertuju pada kawanan burung yang tiba-tiba bermunculan, serta sebuah pilar batu yang seolah-olah berfungsi sebagai penanda batas dari suatu wilayah.
Tiba-tiba Justin mengalami halusinasi. Kedua sisi jalan tersebut terlihat saling memantulkan satu sama lain layaknya sebuah cermin. Justin menduga fenomena itu hanyalah efek fata morgana saking panasnya tempat ini. Saat mulai memasuki wilayah Arkadia, seorang pria yang Justin kenal bernama Carl berjalan tergesa-gesa. Justin menyapanya, tapi orang itu nggak peduli dan berlalu begitu saja. Sampai di gerbang, keduanya melihat seorang warga setempat berdiri sambil terus tersenyum ke arah mereka. Hey! Masuk pemukiman, keduanya langsung disambut hangat oleh pimpinan pondok, sekaligus sahabat mereka bernama Hal. Hal tidak menyangka Justin dan Aaron akan kembali ke pondok ini setelah sekian lama. Justin beralasan mereka sedang dalam perjalanan dan ingin mampir sejenak untuk sekedar reuni. How's it going, Tim? Hey, you gotta try Tim's new Hefeweizen. Di sana, mereka juga bertemu dengan beberapa penghuni pondok yang sudah sangat mereka kenal, seperti Tim, Shane, dan tentu saja Anna, wanita yang ada di dalam video. You boys remember Dave, right? Selain penduduk lama, mereka juga berkenalan dengan Dave, seorang pria yang selalu tersenyum akibat mengalami cedera otak, serta pendatang baru bernama Lizzie, seorang pelukis berbakat yang mengaku bahagia tinggal di desa ini. It's a million hours, right? A million hours? Sen menyebut jika Lizzie punya waktu 1.000.000 jam atau sekitar 115 tahun, mungkin dia akan setara dengan pelukis terkenal. Namun anehnya, meski hampir 10 tahun berlalu, penampilan mereka sama sekali nggak berubah. Mereka tidak menua sedikit pun, bahkan nampak seusia dengan Aaron yang saat itu masih remaja. Padahal usia mereka 20 tahun lebih tua darinya. So, you all look, Healthy? Hal menjelaskan mereka sebenarnya bukan tidak menua, melainkan menjalani gaya hidup sehat agar tetap awet muda. Hal juga bertanya apakah Justin masih melanjutkan hobi fotografinya, serta Aaron yang diketahui gemar memancing. Keduanya kompak menjawab tidak, mereka terlalu sibuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi selama di sini, Aaron akan mencoba memancing di Danau Arkadia. Setelah itu, Justin dan Aaron pergi ke kabin di mana mereka akan beristirahat. Justin kembali mengingatkan adiknya untuk tidak terlena dengan tempat ini. Meski penduduk memperlakukan mereka dengan baik, mereka harus segera kembali ke kota setelah perayaan selesai. Namun sebaliknya, Aaron justru mengaku betah, bahkan jatuh cinta dengan Anna sejak pertama kali bertemu. Justin kemudian berkeliling untuk sekedar bernostalgia dan melihat kembali tempat yang sudah lama ia tinggalkan. Sepanjang jalan, Justin melihat beberapa warga beraktivitas secara berkelompok. Justin juga kembali bertemu dengan Kurt yang terlihat tergesa-gesa, lalu menghilang setelah melewati pilar batu. Malam harinya, warga pondok mengadakan acara api unggun. Suasana terasa hangat dan Aaron terlihat menikmati kebersamaan tersebut. Berbeda dengan Justin yang sedari tadi terdiam sambil mengawasi warga pondok UFO. Can I show you something back in my cabin? Menyadari hal itu, Hal kemudian mengajak Justin ke kabinnya untuk menunjukkan sesuatu. Di dalam, Justin melihat berbagai koleksi aneh milik Hal, seperti foto-foto kuno, senjata, pemutar kaset lawas, peta dengan area dilingkari, hingga persamaan matematika yang nampaknya hampir diselesaikan oleh Hal. There is something bigger than us out here. Hal berkata ada sesuatu yang lebih besar dari mereka di luar sana, dan ia ingin membuktikan hal tersebut melalui persamaan yang terus ia kembangkan. Selain itu, Hal juga meyakinkan Justin bahwa apa yang Justin sampaikan ke media tentang bunuh diri massal tidak pernah ada. Justru para penghuni pondok hidup dengan damai, sehat, dan tetap awet muda. Because of that, they grow to be the people they want to be. Justin mengaku alasan ia kembali ke sini setelah menerima sebuah kaset video berisi undangan untuk menghadiri perayaan Hari Kebangkitan. Namun anehnya, Hal mengaku tidak pernah membuat video undangan kepada siapapun. Meski begitu, Hal tidak ingin mempermasalahkannya dan senang Justin mau mengunjungi mereka. Yeah. Wait, what do you and Justin do? Sementara itu, Aaron dan Anna saat ini tengah berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Diketahui, Anna ini adalah seorang desainer baju yang membuat pakaian untuk warga sekitar. Anna juga masih ingat pernah beberapa kali membuatkan pakaian untuk Aaron 10 tahun yang lalu. Meski Aaron sendiri tidak mengingatnya karena hal itu sudah terlalu lama. So you never have to leave? Anna mengaku hampir tidak pernah meninggalkan tempat ini karena terdapat aturan khusus yang tidak memperbolehkan warga keluar masuk dari area yang ditentukan. Dan hanya Hal saja yang boleh pergi ke kota untuk menjual bir serta hasil panen mereka. But we have many traditions here at Camp Arcadia.
Setelah itu, mereka bermain tarik tambang, sebuah tradisi dari warga Arkadia yang mereka sebut sebagai perjuangan melawan takdir. Terlihat Dave berlari ke ujung tambang seolah ingin menjadi lawan Hal. Struggle! Saat keduanya mulai saling tarik-menarik, tambang itu tiba-tiba memanjang ke arah langit. Justin berbisik pada Aaron. Dave sengaja naik tangga untuk menciptakan ilusi dan membuat mereka penasaran. There you are. Hal kemudian meminta Aaron gantian melawan Dave. Dan lagi-lagi, saat Aaron menariknya, tambang itu memanjang ke atas dan Aaron kalah darinya. Namun Aaron gak menyerah, mengulangi perlombaan sampai akhirnya berhasil memenangkannya. Saat giliran Justin, Dave menarik tambang itu sangat kuat hingga membuatnya terpental dan melukai telapak tangannya. Lizzie kemudian membantu Justin merawat lukanya sambil memberitahu Justin bahwa orang yang ia lawan sepertinya bukanlah Dave. Sejak tinggal di pondok ini, Lizzie belum pernah sekalipun melihat apa yang sebenarnya ada di balik kegelapan tersebut. Dan mungkin sosok itu merupakan entitas misterius yang selama ini diagung-agungkan warga pondok. Frankly, it's a little embarrassing. Hey, Tim. I'll let you stay one more day. Esok paginya, Justin dan Aaron meminjam senapan pada Hal untuk adu ketepatan di bawah bukit. Aaron berhasil menembak semua sasaran dengan tepat. Sebaliknya, tembakan Justin meleset semua. Dan anehnya, peluru yang seharusnya jatuh di area sasaran justru jatuh tepat di depannya, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menahan tembakannya. Siang itu, saat Justin keliling pondok, Justin lagi-lagi bertemu dengan Carl. Justin memanggilnya, namun tiba-tiba pria itu menghilang tepat di samping pilar batu. Saat Justin hendak kembali, Justin tiba-tiba merasakan sesuatu yang tak terlihat melintas di dekatnya. Kemudian disusul fenomena matahari berkedip layaknya kilatan lampu sebuah kamera. Dan bersamaan dengan itu, Justin menemukan beberapa lembar foto jatuh di hadapannya. Lalu tak jauh dari tempat itu, Justin kembali menemukan sebuah pilar batu yang seolah menjadi penanda batas suatu wilayah. Dan di sebelahnya juga terdapat beberapa pilar batu yang mengelilingi sebuah tenda. Tanpa sadar ada sesuatu yang aneh di tempat tersebut. Malam itu, Justin menanyakan kejadian aneh yang dialaminya pada Hal, sambil memberikan foto danau yang ditemukannya. Sayangnya, pria itu tidak menjelaskan secara rinci. Selain hanya bermetafora, Justin sudah cukup umur untuk menjadi bagian dari mereka dan memahami kekuatan besar yang ada di tempat ini. None of us do. Seperti yang pernah Hal katakan, ada sesuatu yang lebih besar dari mereka dan Justin harus menemukan jawabannya sendiri. Sambil menunjuk ke arah langit yang secara mengejutkan, bulan tiba-tiba ada dua. A governing force. God. Anyway, 2 moons brings the truth. Munculnya 2 bulan adalah pertanda kebenaran. Dan ketika bulan menjadi 3, maka hari itulah hari kebangkitan. And it left me as... Menurutnya, foto itu merupakan petunjuk bahwa Justin harus menyelam ke dasar danau untuk menemukan petunjuk baru. Di sisi lain, Justin sendiri masih ingat pernah mengalami hal-hal aneh saat masih kecil, sebelum akhirnya dia memutuskan meninggalkan tempat ini. It's the gun nut tweaker guy. Setelah itu, Justin menghampiri Lizzie yang sedang melukis. Sebuah lukisan yang menggambarkan seorang pecandu narkoba berdiri di depan sebuah rumah yang terbakar. Nah, jika teman-teman perhatikan dengan baik, sosok pria dalam lukisan itu tak lain adalah Chris di film sebelumnya, pecandu narkoba yang berusaha diselamatkan Michael, sahabatnya. It's the gun nut tweaker guy. Nah, jadi ternyata sosok wanita yang mengutuk jendela rumah Chris hingga mengagetkan Michael di film sebelumnya tak lain adalah Lizzie, yang dulunya juga merupakan seorang pecandu obat-obatan. Sebelum akhirnya Lizzie ditemukan Hal kemudian dibawa ke tempat ini. Selain itu, lukisan yang memperlihatkan rumah terbakar membuktikan bahwa saat itu Lizzie juga ada di sana menyaksikan ending dari film Resolution yang masih menggantung. Sementara di tempat lain, Aaron dan Anna juga menyaksikan fenomena munculnya 2 bulan di atas langit, di mana juga terdapat sebuah garis pembatas tak terlihat yang seolah memantulkan satu sama lain. Anna menjelaskan hal inilah yang menjadi alasan kenapa dirinya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Semua orang yang tinggal di wilayah Arkadia tinggal di dalam pondoknya masing-masing yang tersebar membentuk lingkaran sempurna, dan salah satunya adalah pondok di mana mereka tinggal. Setiap area ditandai dengan penanda batas pilar batu,
dan siapapun yang tinggal di dalam suatu lingkaran tidak diperbolehkan melewati batas tersebut. Nah, ada kemungkinan peta di dalam kabin milik Hal merupakan peta dari semua area pondok. Namun perkataan Anna tersebut justru membuat Aaron heran. Jika Anna nggak pernah keluar dari pondok ini, lantas siapa orang yang mengirim video undangan perayaan pada mereka? Sementara Anna sendiri juga mengaku tidak pernah mengirim video undangan kepada siapapun. You alright? Saat lagi jalan-jalan, Justin bertemu dengan seorang wanita bernama Jennifer yang sedang menangis. Jennifer mengaku nggak bisa istirahat gara-gara semua orang masih terjaga. Nah, jadi teman-teman, Jennifer ini adalah istri dari Michael di film sebelumnya, yang sengaja datang ke wilayah ini sekitar 10 tahun yang lalu untuk mencari suaminya yang nggak pulang-pulang. Saat mencarinya, Jennifer tersesat di hutan hingga mengalami dehidrasi dan pingsan. Beruntung, ia ditemukan oleh Hal lalu dibawa ke pondok ini. It's very nice to meet you. Sejak saat itu, Jennifer sengaja menetap di pondok ini dengan harapan suatu hari nanti bisa menemukan suaminya. Meski dia bukan anggota komunitas, Jennifer mengaku nyaman dan tenang tinggal di tempat ini. Lalu dari kejauhan, Justin melihat Tim sedang menghisap rokok di depan sebuah gudang. Kebiasaan yang rutin ia lakukan di malam hari, seolah-olah ada rahasia yang harus dia jaga. Esok harinya, Justin dan Aaron pergi memancing. Doing our own thing and Saat melihat sebuah pelampung, Justin teringat perkataan Hal yang memintanya menyelam untuk menemukan sebuah petunjuk. What it is. Tanpa pikir panjang, Justin menyelam, lalu kembali dalam keadaan ketakutan sambil membawa sebuah kotak. Justin berkata, ada sesuatu yang sangat besar di dalam danau dan sedang mengawasi mereka. Saat membuka kotak tersebut, Justin menemukan sebuah kaset yang ia duga juga merupakan misteri lainnya. Justin merasa muak dengan semua keanehan di tempat ini, lalu mengajak Aaron pulang saat ini juga. Namun Aaron menolak dan meminta Justin menginap semalam lagi untuk berpamitan pada warga pondok. Hey, I drew you going away again. Malam itu, Lizzie memberi Justin sebuah lukisan untuk kenang-kenangan. Dalam lukisan itu, nampak seorang pria menembak ke arah monster di hadapannya. Hal itu mengingatkan Justin pada kejadian saat pelurunya seolah mengenai sesuatu yang tak terlihat. Justin and Aaron found a message in the lake today. Sambil berbincang-bincang, Hal memutar kaset yang Justin temukan di dasar sungai. Our whole thing is just making sure that people know. Justin dibuat terkejut melihat rekaman itu berisi adegan di mana Justin bertemu dengan Michael di film pertama. Dalam rekaman itu, Justin mengatakan bahwa pengorbanan sejati untuk Tuhan adalah melakukan perjalanan ke kosmos. Namun satu hal yang membuat Justin heran, siapa sebenarnya orang yang merekam dirinya, sementara tidak ada siapapun di sana selain mereka dan Michael. Hal menjelaskan, kaset tersebut merupakan media yang digunakan penguasa wilayah ini atau yang mereka sebut dengan kuasa tinggi untuk berkomunikasi dengan warga pondok. Rekaman itu juga merupakan sebuah petunjuk bahwa yang kuasa telah mengampuni Justin atas fitnah yang ia sampaikan ke media, yang menyebut semua warga di sini adalah sekte penyembah UFO dan hendak melakukan bunuh diri massal. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan Justin juga membohongi Aaron, semua laki-laki di sini wajib dikebiri agar adiknya itu mau meninggalkan tempat ini. Justin berkata ada sesuatu yang sangat aneh di sini, sesuatu yang belum mereka ketahui dan sangat berbahaya. Ucapan Justin tersebut membuat Hal sangat kecewa, yang ternyata sosok yang menyelamatkan mereka saat kecelakaan tak lain adalah dirinya. Seseorang yang sudah memberi mereka tempat tinggal, makanan, bahkan kesempatan untuk berkembang. Dan kini hanya berdasar prasangka yang tidak berdasar, Justin melupakan semua kebaikan yang ia berikan padanya. We forgive you. Di sisi lain, perkataan Hal tersebut juga mengungkap fakta bahwa satu-satunya orang yang bisa keluar masuk dari wilayah ini untuk menjual hasil pertanian adalah Hal. Nah, dari perjalanannya ke kota itulah Hal akhirnya mengetahui bahwa Justin telah memfitnah, menjelek-jelekkan, serta menyebarkan berita bohong kepada media tentang Arcadia. Selama ini Hal selalu bersabar, bahkan menyambut Justin dengan baik saat ia kembali ke pondok. Tetapi malam ini Hal meminta Justin segera meninggalkan pondok demi kebaikannya. Sebaliknya, Hal tidak melarang Aaron yang sedari awal sudah menemukan kedamaian di tempat ini. Dan akhirnya Justin pun memutuskan pulang sendirian. Namun sialnya, karena aki mobilnya belum sempat diganti, mobil itu susah dinyalain dan terpaksa Justin berjalan kaki untuk mencari tumpangan.
Saat melewati pilar batu, keadaan sekitar mendadak berubah. Suasana yang tadinya kosong dan gelap perlahan muncul sebuah pondok di hadapannya. Belum sempat mencerna fenomena itu, Justin melihat Carl masuk ke dalam pondoknya. Justin kemudian mengambil pondok itu untuk meminta tumpangan. Namun ia malah dibuat terkejut menemukan pria itu tewas gantung diri. Tiba-tiba, Justin dikejutkan teriakan seorang pria di belakangnya yang talent adalah Carl itu sendiri. Justin pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini dan kenapa mereka ada dua. You gotta kill yourself before the restart. Pria itu menjelaskan, wilayah ini adalah tempat terkutuk, di mana setiap penghuninya terjebak time loop dan terus mengulangi peristiwa tanpa akhir. Setiap lingkaran wilayah yang ditandai dengan pilar batu merupakan dimensi yang berbeda dan memiliki siklus pengulangan waktunya sendiri. Ada yang berlangsung 10 tahun, seminggu, bahkan sekian detik. Like shitty pods of time. Setiap penghuninya tidak bisa melihat lingkungan di luar areanya dan hanya akan melihat pantulannya sendiri. Karena itulah, sebelum Justin melewati pilar, dia tidak melihat ada pondok di depannya. Siklus pengulangan Carl sendiri berlangsung sangat pendek. Untuk memulai siklus, dia harus meninggal dengan cara gantung diri. Dan setelah meninggal, Carl akan muncul kembali, kemudian mengulangi hal yang sama tanpa pernah ada akhir. Jika dia nggak melakukan gantung diri atau meninggal dengan skenario yang ditentukan, maka cara kematiannya bisa lebih buruk lagi, entah dengan cara disiksa atau mati perlahan. Dan yang paling mengerikan, ingatan di kehidupan sebelumnya masih tersimpan di dalam otaknya. I'm sorry. I don't know how I got lost. Semua kejadian ini tak lain adalah ulah dari entitas asing yang entah dari mana asalnya menguasai wilayah ini. Carl menyebut sosok itu dengan istilah iblis, berbeda dengan kubu Hal yang justru menganggap entitas itu sebagai dewa yang mereka hormati. Perkataan Carl tersebut semakin meyakinkan Justin bahwa hari kebangkitan merupakan bunuh diri massal yang sengaja mereka lakukan agar waktu direstart kembali. Nah, sejauh yang Carl ketahui, siklus pengulangan di Pondok Hal berlangsung sekitar 10 tahun dan berakhir dengan ditandai kemunculan 3 bulan. Hal inilah yang menjelaskan kenapa Hal dan para penghuni Arkadia terlihat tidak menua. Bukan karena mereka hidup abadi, melainkan karena mereka terus mengalami pengulangan waktu. Maka dari itu, Carl menyebut Justin sebagai manusia bodoh karena nekat kembali ke sini padahal berhasil keluar. Salah satu alasan kenapa Justin bisa keluar masuk dari area dengan dimensi yang berbeda, karena Justin belum terikat pengulangan waktu di Arkadia. Besar kemungkinan, sejak Justin kecil dibawa ke Arkadia hingga akhirnya pergi, Justin belum genap berada di sana selama 10 tahun sehingga time loop belum mengikatnya. You never have been. Saat ini, Justin masih punya kesempatan kembali ke Pondok Hal untuk menyelamatkan adiknya. Namun sebelum itu, Carl meminta Justin mencarikannya senjata di tempat seorang pecandu narkoba bernama Chris, agar dia bisa melakukan bunuh diri dengan cepat, dengan harapan bisa memutus siklus waktu yang ia alami. Sebagai gantinya, dia akan membuatkan peta wilayah agar Justin bisa keluar dari sini tanpa tersesat. I feel terrible. Kembali ke pondok, semua orang mulai membahas hari kebangkitan dan pengulangan waktu yang akan kembali mereka alami. Di tengah perbincangan itu, Tim memberitahu Aaron, jika Aaron tidak ingin bernasib sama seperti mereka, Aaron masih punya kesempatan pergi dari sini sebelum malam kebangkitan tiba. Yang artinya, jika Aaron tetap berada di Arkadia hingga melewati hari kebangkitan, maka dia akan terjebak dalam siklus pengulangan waktu tanpa pernah bisa keluar. Anyone want a beer? Nah, dari sinilah Aaron mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Justin tentang fenomena aneh di tempat ini benar adanya. Esok harinya, Aaron memungut 2 lembar foto yang jatuh dari kawanan burung. Salah satunya adalah foto dirinya, sementara satunya memperlihatkan camper van tempat tinggal Byron, sang peneliti Perancis di film Resolution. Aaron kemudian menunjukkan foto itu kepada Hal. Hal menyebut mungkin saja yang kuasa menginginkan Aaron pergi ke sana. Namun Aaron sendiri justru berniat mencari Justin dan meminta Hal membantu mencarinya. Sayangnya Hal menolak karena dia nggak boleh pergi sampai hari kebangkitan tiba dan hanya memberi petunjuk arah kemana Aaron harus pergi. Singkat cerita, Aaron pun meninggalkan tempat tersebut tanpa berpamitan dengan Anna. Di waktu yang sama, Anna keluar mencarinya. Namun karena Aaron sudah berada di luar batas wilayah pondok, keduanya tidak bisa melihat satu sama lain.
Sementara di tempat lain, Justin akhirnya tiba di pondok Chris. Di sana, dia bertemu dengan Michael yang sedang mengubur anjing, dan Chris yang diborgol di dalam rumah sesuai dengan kejadian di film pertama. Nah, jadi teman-teman, adegan ini merupakan jawaban bagaimana nasib Chris dan Michael di ending film Resolution yang sebelumnya menggantung. Seperti yang dijelaskan Carl, setiap kali seseorang mencapai ajalnya, waktu di wilayah tersebut akan di-reset, dan mereka dipaksa mengulangi siklus yang sama dari awal. Hal ini berarti entitas asing itu membunuh Michael dan Chris di akhir film Resolution. Don't ever give in. Diketahui, seluruh peristiwa dalam film Resolution berlangsung sekitar 7 hari. Artinya, siklus waktu di tempat ini juga berlangsung selama 7 hari sebelum di-reset ulang. The trick to this whole thing is to not be afraid of something that's... Michael kemudian menceritakan bagaimana awalnya ia bisa terjebak di tempat ini, hingga akhirnya harus menjalani siklus waktu yang terus berulang tanpa akhir. Saat Michael pertama kali bertemu dengan Chris, waktu sudah berlalu hampir 10 tahun lamanya. Dengan begitu, Michael dan Chris telah menjalani siklus pengulangan sebanyak 521 kali. Mereka sudah berusaha mencari jalan keluar dari siklus ini, namun tidak pernah berhasil. I really hope you get out of here. Setelah mendapatkan senjata yang ia butuhkan, Justin berpamitan. Di waktu yang sama, Mike membakar rumah tersebut sebagai tanda berakhirnya siklus. Namun hanya dalam waktu singkat, rumah itu kembali utuh dan siklus pengulangan dimulai. Sementara di tempat lain, Aaron sampai di sebuah camp dengan deretan pilar di sekelilingnya. Nampak seorang pria yang berasal dari abad pertengahan terjebak dalam siklus waktu yang berlangsung hanya dalam hitungan detik. Pria itu menyadari kedatangan Aaron, lalu menyuruhnya pergi, jika tidak akan bernasib sama seperti dirinya. Setelah menempuh jarak berjam-jam, Justin memasuki area tempat di mana Byron sang peneliti Perancis tinggal. Dan tak lama kemudian, Aaron muncul di sisi lain yang berbeda. Justin dan Aaron mengetuk pintu, namun sepertinya tidak ada siapapun di dalam. Karena itu, keduanya kembali melanjutkan perjalanan berbekal kompas. Tujuan Justin adalah kembali ke pondok Carl untuk memberikan senjata pesanannya. Dan setelah itu, mereka akan pergi ke Arcadia untuk mengambil mobil sebelum 3 bulan muncul. Tiba-tiba, sebuah proyektor menampilkan rekaman sesaat sebelum Justin dan Aaron pergi. Proyektor itu kemudian terpental, seolah menandakan kemarahan entitas asing, karena Justin dan Aaron tidak melakukan skenario yang ia inginkan. Dari tempat tersebut, terlihat banyak gelembung tak kasat mata yang membungkus setiap wilayah dengan siklus waktunya masing-masing. Nah, hal inilah yang pernah disampaikan Baron kepada Mike di film pertama, bahwa setiap area memiliki alur ceritanya sendiri, layaknya sebuah film yang memiliki bagian awal, pertengahan, dan akhir. Sepanjang jalan, Justin dan Aaron melewati beberapa wilayah yang dipenuhi benda-benda peninggalan masa lalu, yang menandakan bahwa siklus waktu di tempat ini telah berlangsung sejak lama. Menjelang malam, keduanya sampai di pondok Carl. Pria itu pun menggunakan senjata yang diberikan Justin untuk bunuh diri, tapi harapannya untuk memutus lingkaran waktu nggak berhasil. Sampai di Arcadia, Justin melihat tim membuka gudang yang selama ini dia kunci, lalu menunjukkan gembok itu pada Justin seolah ada sesuatu yang ingin ia perlihatkan di sana. Masuk ke dalam, mereka menemukan tumpukan kaset video dari zaman yang berbeda-beda. Mereka kemudian melihat rekaman yang menampilkan aktivitas keduanya selama di pondok ini. Di akhir video, nampak 3 bulan di atas langit. Sementara, semua orang berdiri mengelilingi api unggun seolah menunggu sesuatu, kemudian menghilang secara misterius. Justin menyebut orang-orang itu tidak benar-benar hilang, karena setelah waktu di tempat ini di-reset, mereka akan kembali dan memulai segalanya dari awal. Dengan kata lain, inilah jawaban atas apa yang akan terjadi pada penghuni pondok di hari kebangkitan.
Sesaat kemudian, entitas asing itu muncul di hadapan mereka, lalu menghancurkan segalanya, tanda waktu akan di-reset ulang. Justin dan Aaron bergegas mendorong mobil mereka keluar dari lingkaran. Saat hampir mencapai pilar batu, mobil berhasil dinyalakan. Justin pun memacu mobil sekencang mungkin. Namun fenomena aneh kembali terjadi. Tepat di depan pilar muncul penghalang tak kasat mata, mirip sebuah cermin raksasa yang memantulkan keadaan di sekitarnya. Beruntung mereka berhasil keluar sesaat sebelum waktu di-reset. Adegan kemudian memperlihatkan warga pondok yang kembali hidup dan memulai siklusnya kembali, sambil memandangi Justin dan Aaron yang berhasil pergi dari sana, dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, terlepas dari ceritanya yang penuh teka-teki, The Endless sebenarnya bukan sekedar film tentang time loop ataupun sekte misterius. Film ini mengangkat tema tentang kebebasan, rasa nyaman, dan keberanian untuk keluar dari lingkaran yang terus mengikat kehidupan seseorang. Arcadia seolah menjadi simbol sebuah tempat yang nampak damai dan indah, tapi sebenarnya membuat penghuninya terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Di sisi lain, Justin dan Aaron mewakili dua sudut pandang yang berbeda. Justin memilih menghadapi kenyataan yang pahit demi memperoleh kebebasan, sedangkan Aaron sempat tergoda untuk tetap tinggal karena merasa Arcadia adalah rumahnya. Namun pada akhirnya keduanya menyadari bahwa kehidupan yang terus berulang tanpa masa depan bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Film ini juga memperluas dunia resolution dengan mengungkap bahwa entitas tersebut menguasai banyak wilayah masing-masing dengan siklus waktu yang berbeda. Sayangnya, hingga akhir cerita, identitas dan tujuan sebenarnya dari entitas itu tetap menjadi misteri, dan penonton bebas menafsirkan apakah sosok tersebut adalah dewa, iblis, alien, atau sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia. Pesan yang bisa kita ambil, jangan mudah terjebak dalam zona nyaman yang membuat kita berhenti berkembang. Terkadang kebebasan memang menakutkan dan penuh ketidakpastian, tapi jauh lebih berharga daripada hidup dalam pengulangan yang sama tanpa akhir. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Saya selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.